Hai hai hai, sebelum menonton alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 63, Bayi Mungil, karya Via Raya. Bisudan menatap Lakeswara dan Heksagon sekilas. Kemudian ia menundukkan kepalanya sambil meremas jemari tangannya. Menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Setelah itu ia mulai berkata-kata. Setiap kali berhubungan, Tuan Osa selalu memberikan obat kontrasepsi pada Nonteo. Tapi Nonteo berpura-pura meminumnya dan selalu membuangnya. Jika Nonteo tidak meminum obat itu dan ketahuan hamil, maka Tuan Osa akan melukai janin yang ada di kandungan Nonteo dengan tangannya sendiri. Jelas Bisudan sambil terisak. Setiap kali mengingat kejadian di mana Teona menceritakan perihal itu padanya, dadanya selalu terasa sesak dan air matanya jatuh begitu saja. Apa? Terkejut Lakeswara langsung beranjak berdiri. Heksagon pun tidak kalah terkejut. Wanita itu menutup mulutnya yang terbuka lebar dengan manik mata yang membola. Ia benar-benar tidak menyangka putranya akan sekejam itu pada Teona. Pantas saja wanita itu berani kabur dan menghilang bagi ditelan bumi. Iya Tuan, awalnya saya pikir Nonteo bahagia menikah dengan Tuan Osa. Nonteo terlihat sangat mencintai Tuan Osa meski terkadang terlihat cuek. Tuan Osa pun terlihat seperti orang yang senang sekali mencari perhatian Nonteo. Bisudan menghela nafas berat. Andai Nonteo tidak mengajak saya pergi dan menceritakan segalanya, mungkin saya akan berpikir pernikahan Nonteo dengan Tuan Osa baik-baik saja. Sambung wanita itu. Anak itu benar-benar minta diberi pelajaran. Pantas saja Theo memilih pergi daripada harus bertahan. Lihat saja apa yang bisa aku lakukan padanya. Geram Lakeswara sambil mengapalkan tangannya kuat-kuat. Maka dari itu, saya mohon pada Tuan dan Nyonya, tolong jangan beritahu pada Tuan Osa keberadaan Nonteo. Selama beberapa bulan ini, Nonteo sudah cukup bahagia meski harus hidup dalam persembunyian. Mohon Bisudan. Jika sampai Lakeswara dan Heksagon memberitahu Ikosagon, maka percuma saja persembunyian yang Teona lakukan selama berbulan-bulan ini. Tapi Bi, selama ini Osa sibuk mencari Theo. Dia sangat menyesal dan sangat mencintai Theo. Apa masih tidak boleh diketahui Osa tentang Theo? Tanya Heksagon ragu. Ia tahu betul seperti apa kondisi putranya setelah menghilangnya Teona. Jadi ia pikir Ikosagon tidak akan keberatan jika Teona melahirkan anaknya. Iya benar, Osa sudah berubah dan menyesali perbuatannya. Bahkan selama ini dia terlihat tidak memiliki semangat hidup. Setiap hari mengonsumsi minuman keras dan meski harus keluar masuk rumah sakit, dia tidak peduli. Baru sekitar setengah jam yang lalu dia berkata akan berubah dan lebih fokus mencari Theo. Timpal Lakeswara membenarkan ucapan istrinya. Meskipun ia sangat kesal mengetahui kenyataan alasan Teona pergi, namun teringat bagaimana kondisi putranya membuat kemarahan pria itu padam. Kalau memang benar seperti itu, saya tidak bisa memberi keputusan apapun karena semua keputusan ada di tangan Nonteo.
Entah nanti Nonteo akan mengizinkan atau tidak, saya tidak tahu. Yang saya inginkan hanya kebahagiaan Nonteo saja. Sangga Bisudan. Wanita itu sangat menyayangi Teona dan ia hanya ingin Teona hidup bahagia. Entah nanti mau kembali pada Iko Sagon, ia tidak akan keberatan asalkan Iko Sagon tidak akan menyakiti hati dan fisik Teona lagi. Hexagon menoleh ke arah suaminya yang kemudian langsung mendapat sebuah anggukan kepala. Baiklah Bi, kita tunggu sampai Theo pulih dan kita akan membicarakan masalah ini. Ujar wanita itu memutuskan. Meskipun ia sangat ingin Teona bersatu kembali dengan putranya, namun mengetahui kenyataan mengerikan itu membuat Hexagon mengerti. Ia tidak boleh egois dan membiarkan menantunya untuk memilih. Ya, betul. Yang penting sekarang kita doakan saja agar proses operasi sesar Theo berjalan dengan lancar. Timpal Lakeswara. Masalah itu memang serius, tetapi proses melahirkan Teona jauh lebih serius karena menyangkut hidup dan mati wanita itu. Jadi, bukan saatnya untuk bersikap egois. Satu jam kemudian, lampu ruang operasi mati. Tidak lama kemudian, salah satu perawat keluar sambil mendorong box bayi. Melihat hal itu, Hexagon, Lakeswara, dan Bisudan bergegas mendekat. Sus, panggil Hexagon. Sontak, perawat itu berhenti dan membiarkan mereka menghampirinya. Terlihat bayi mungil dengan rambut hitam tebal dan kulit yang seputih kapas. Manik matanya masih tertutup dan mulutnya bergerak mencari sesuatu. Cucu kita, Lak. Hexagon menatap cucu pertamanya terharu diiringi bulir-bulir bening yang menetes. Lakeswara merangkul bahu istrinya sambil menatap bayi mungil di dalam box. Iya sayang, akhirnya keinginan kita untuk memiliki cucu terkabul. Balasnya ikut menitikkan air mata. Jenis kelamin, berat badan, dan panjang badan berapa, Sus? Tanya Hexagon. Jenis kelamin bayi laki-laki dengan berat badan 3,1 kg dan panjang badan 53 cm. Jelas perawat. Kalau kondisi ibunya bagaimana, Sus? Tanya Lakeswara khawatir. Ibu bayi dalam keadaan baik-baik saja dan sebentar lagi akan dipindahkan ke ruang perawatan. Perawat menjawab sambil mengulas senyuman. Kalau begitu, saya permisi dulu. Imbuhnya pamit pergi. Bayi mungil itu akan dibawa ke ruangan khusus bayi terlebih dahulu. Setelah itu, bayi dipindahkan ke ruang perawatan, baru akan dibawa ke ruangan ibunya untuk disusui. Syukurlah kalau Theo baik-baik saja. Lakeswara menghembuskan nafas lega, diiringi hembusan nafas lega Hexagon dan Bisudan. Mereka bertiga kembali duduk di kursi tunggu. Meski menurut perawat, sebentar lagi Teona akan dipindahkan ke ruang perawatan. Namun, sampai 30 menit berlalu, wanita itu belum juga keluar dari ruang operasi. Bukankah tadi perawat bilang sebentar lagi? Tapi, kenapa sudah 30 menit belum keluar juga? Tanya Hexagon khawatir. Bisudan melirik khawatir ke arah Hexagon. Sebenarnya, sejak tadi ia ingin menanyakan hal yang sama, tetapi tidak berani mengatakannya. Sebentar, biar aku tanya Dr. Lukas dulu. Lakeswara meraih ponselnya di saku celana. Kemudian, ia mulai menghubungi dokter pribadi keluarganya. Kau ada di mana?
Saya ada di ruangan khusus operasi. Ada apa, Tuan? Setelah Lakeswara menandatangani surat pertujuan, Dr. Lukas masuk ke dalam ruangan di mana ia bisa melihat proses operasi Teona berlangsung. Ia menyaksikan segalanya yang terjadi di ruang operasi. Kenapa Theo belum keluar dari ruang operasi? Apa terjadi sesuatu dengan menantuku? Pikiran Lakeswara kacau. Ia takut terjadi sesuatu yang buruk pada menantunya. Saya akan ke sana untuk menjelaskan semuanya pada Anda, Tuan. Ya, cepat kemarilah. Baik, Tuan. Panggilan berakhir dan tidak lama kemudian Dr. Lukas muncul dari ruangan yang tidak jauh dari ruang operasi. Melihat Dr. Lukas yang kian mendekat membuat jantung Lakeswara, Hexagon, dan Bisudan berdegup kencang. Mereka benar-benar mengkhawatirkan keadaan Teona saat ini. Apalagi Dr. Lukas memilih menjelaskannya langsung alih-alih berbicara di telepon. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.